bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo, saya di sini akan menjelaskan pengertian daun sulfur. Daun sulfur adalah rangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan alam. Sulfur atau belerang terdapat di atmosfer berupa sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari proses pembusukan bahan organik dan dalam tanah dan air yang dilakukan oleh jamur dan bakteri pengurai. Daur sulfur menyediakan nutrisi. Sulfur merupakan nutrisi esensial bagi makhluk hidup. Ia komponen kunci dalam berbagai protein dan asam amino yang dibutuhkan untuk perkembangan dan fungsi seluler yang sehat pada makhluk hidup. Pembuatan protein tanpa sulfur yang cukup, sintesis protein akan terganggu, berdampak pada pertumbuhan dan fungsi organisme. Pengaturan pH tanah. Sulfat hasil oksidasi sulfur penting bagi pertumbuhan tanaman karena mengatur pH tanah yang mempengaruhi nutrisi bagi tanaman. Ya, produksi pupuk limbah yang mengandung sulfur dapat diolah menjadi pupuk. Siklus biokimia yang sehat. Daur sulfur yang lancar memastikan keseimbangan ekosistem. Pengadilan pencemaran membantu mengembangkan strategi untuk mengurangi pencemaran seperti gas S02 yang dihasilkan dari pembakaran fosil, mengurangi dampak negatif seperti hujan asam. Keanekaragaman hayati. Daur sulfur yang sehat didukung keanekaragaman hayati yang cukup memungkinkan berbagai jenis organisme untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah dampak positif dari daun sulfur. Yang pertama, ada membantu menentukan hijau daun, sel gula, dan protein dalam tanaman. Kedua, menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ketiga, membantu menyeimbangkan dampak pemanasan global. Keempat, membantu memperbaiki aroma, warna, dan struktur tanaman. Kelima, membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap jamur. Dampak negatif. Pertama, merusak atmosfer bumi. Yang kedua, merusak ekosistem air, tanah, dan vegetasi. Yang ketiga, merusak bangunan seperti candi dan patung. Yang keempat, merusak kesehatan manusia. Tahapan dan proses daur sulfur. Yang pertama, pelepasan sulfur. Pelepasan sulfur ke lingkungan melalui berbagai sumber. Dilakukan dengan cara seperti pelapukan batuan, aktivitas vulkanik, pembakaran bahan fosil. Dan yang kedua, transformasi menjadi sulfat. Sulfat dilepaskan kemudian berinteraksi dengan udara. Kemudian udara tersebut membentuk suatu gas yang mengandung SO2, SO4, H2S, CH3, SO3. Dan jika gas tersebut bereaksi dengan air, maka terjadilah hujan asam, terserap tanaman dan mikroba. Tahapan yang kedua yaitu pengolahan dan penyerapan sulfat oleh tanaman dan mikroba. Zat sulfat yang turun melalui hujan asam turun ke tanah. Zat sulfat tersebut akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan tersebut akan terjadi proses yang keempat, yaitu konsumsi oleh hewan dan pergerakan oleh rantai makanan. Zat sulfat yang diserap oleh tumbuhan akan membentuk zat organik. Zat organik tersebut yang dikonsumsi oleh hewan. Setelah ini akan terjadi tahapan yang kelima, yaitu
pengembalian ke lingkungan melalui proses dekomposisi. Pada proses dekomposisi, hewan-hewan yang mati akan berkurang melalui proses dekomposisi. Nah, pada proses dekomposisi ini ada dua tahapan, yaitu proses aerob atau bisa menghasilkan SO4 sehingga bisa diserap oleh lingkungan. Nah, yang kedua adalah anaerob yang menghasilkan H2S atau asam klorida yang beracun. Hewan-hewan yang mati akan menjadikan dia bahan bakar fosil. Itulah tahapan dan proses dari daur ulang sulfur. Dadah.